Arane siapa sih? Atun. Elek temen ya Atun. Tahun 2023 jenenge Atun keprimen. Muslimat Atun. Usianya 65. Orang mati-mati ya. Oh iya saya lupa. Di panggung ada artis loh. Yang ibu-ibu tua tahu. Itu Mbak Anissa Bahar. Tepuk tangan Mbak Anissa Bahar. Ya karo Atun Anissa Bahar ya beda tipis lah, beda tipis. Jejer ya kembar. Bagai pinang di belah kampak. Ini biduan. Masa Allah, Atun. Ternyata Atun ini pernah menjadi artis. Zaman PKI. Tua banget ya. Ya kita doakan mudah-mudahan Bu Atun masuk surga pertama kali, amin. Insya Allah berangkat setelah sholat duhur, amin. Terus apa bubar? Terus wae ya? Bubar wae ya? Kan aku capek. Apa Ton? Oh cangkemmu dibayar matane. Ngenyek. Neng Sidoarjo Suradadi murah dinyang. Atun ngapa? Atun wani munggah panggung tak banyak duit ini. Rene. Lemone ya Allah. Pinjam mic-nya Mbak Anissa pinjam mic-nya, pinjam mic. Ngadeg bae. Wis cendhek bae lungguh. Dawane samene ya. Arane sapa? Tunase. Undang-undangannya Tun. Monggo. Oh, monggo. Mau Atun boleh, mau Tunasi boleh. Mbok asih. Nggih, monggo. Tun, namanya Atun kurang melas asih. Iya. Masih punya suami enggak? Punya. Oh, mau pakai mic. Punya. Oh, punya. Bu Atun pekerjaannya apa? Saya dagang. Dagang apa? Dagang warung. Warung apa? Warung kopi, Warung ST, kopi. iya. Kalau di Jogja ki ana istilah dhuwur warung, dhuwur kudung, ngisor warung. Iya. Dhuwur kidung ngisor warung kayak gitu. Anaknya pira? Saya anak 4. Anaknya 4 matengan ya. Nah, bangga nggak jadi orang NU? Bangga sekali. Bangga sekali. Kenapa? Ya karena saya belum lama saya ikut Jamiah Muslimat. Saya di sini saya bisa Ikut Muslimat sejak kapan? Saya baru 1 tahun. Lah sebelumnya apa begini? Saya terus terang jujur nggak aktif di Apa? Jamiah. Dulu aktifnya di mana? Saya dagang jadi belum. Terus saya ikut Jamiah. Saya bisa menambah ilmu di sini berkat bimbingan dari Pak Ustadz Salaf Ustadz dan siapa? Bapak Selamat. Ustadz siapa? Pak Salafuddin. Mana wangi? Iya. Ternyata idolanya Atun Salafuddin. Bukan sama Bapak Selamat. Pak Sama Ustadz Selamat. Iya. Pak Selamat yang di. Piantunya. Nah. Oh iya. Panggilannya ini kalau di Tegal Selamat, kalau di Jakarta Slam. Iya. Bu Atun, sekarang saya minta memimpin sekian banyak orang yang hadir untuk membaca Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Halah, Assalamualaikum. Halah, nyenggol-nyenggol barang. Masa nyenggol-nyenggol inyong? Kayak gini. Kamu nafsu ya? Nyenggol kursi. Halah kayak gini. Saya nyenggol kursi. Ana sabun nyemplung banyu, si Atun nababe mambu. Burung Garuda cewek apa cowok? Burung Garuda. Apunten terus jenengan apa? Ya cowok. Lah berarti cowok saya ikut Kan ini. burung. Keprimen. Dia ajudan inyong. Nah, saatnya membayar Bu Atun.
Alhamdulillah rezeki. Kalau saya kasih uang untuk beli apa? Insya Allah saya pergunakan untuk beli kebutuhan. Kebutuhan apa? Kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup apa? Skincare. Alah, kalau ini bukan skincare. Saya nggak pakai bedak skincare. Viva nomor 4 Nah. kelihatan. Kia kepanasan luntur ya kayak gini. Untuk beli apa? Beli beras nanti buat Balsem. balsem. Buat beli beras kan matur Ya nuwun. makasih Bu Atun ya. Nggih, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tepuk tangan tuh Bu Atun. Kemayu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi samil alimi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, alim ulama, para habaib, pengurus Nahdlatul Ulama dalam semua tingkatannya, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir, termasuk TNI Polri yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka gebiar 1 abad Nahdlatul Ulama sekaligus haflah akhirus sanah MDTU MDTW Al-Istiqlaliyah Sidaharja Suradadi Tegal sekaligus pelantikan MWCNU Kecamatan Suradadi. Bapak Ibu warga masyarakat Suradadi, jamaah MPK Majelis Pinggir Kebon rahimakumullah. Tuku roti bakule perawan, perawane ayu, bokonge lemu. Hai orang Suradadi yang cantik dan tampan, izinkan aku mengucapkan I love you. Hidup ini memang indah. Kenapa? Karena begitu banyak warna di dalamnya. Allah sengaja membuat hidup kita ini banyak berbeda. Kenapa? Karena dengan perbedaan itu akan muncul warna dan akan menghasilkan keindahan yang luar biasa. Maka kita melihat kenapa pelangi itu indah, karena berangkat dari warna yang berbeda. Keindahan siang hari ini juga mungkin karena perbedaan-perbedaan yang ada. Ibu-ibu dari segi fashion dan dandan, beda antara satu dan yang lainnya. Soal pilihan warna jilbab berbeda. Ada yang pakai jilbab hitam, muslimat pakai jilbab hijau. Kenapa muslimat pakai jilbab hijau? Ya karena punyanya cuman itu. Di sana ada yang pakai jilbab coklat dan yang paling menjijikkan di tengah sudah tua pakai pink. Nah, Nahdlatul Ulama satu organisasi dan jamiah
yang mencoba meramu perbedaan-perbedaan itu menjadi sesuatu yang indah. Maka yang perlu dipahami dari jamiah kita minimal 3 hal, 3 asas. Yang pertama adalah tawasud, yang kedua adalah tasammuh, dan yang ketiga adalah tawazun. Asas-asas inilah yang kemudian harus dipahami oleh warga Nahdlatul Ulama. Sehingga enggak kagetan, orang gumunan atas semua perbedaan yang ada. Dalam menghadapi perbedaan umpamanya, kayak sing tengah nyeser apa ya? Mbok kalau cari sedekah nanti mas, nunggu saya ngaji dulu. Orang sabaran temen ya. Anaknya siapa kayak? Mandek disit goblok. Nanti ada waktunya. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, persoalan menghadapi perbedaan kemudian kita selalu diingatkan oleh Allah, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Al-Hujurat ayat 12. Yang di situ kemudian ujung dari ayatnya adalah lita'arafu, untuk saling mengenal. Disitulah kemudian kita perlu memahami konsep tasamuh, toleran, bisa memahami perbedaan atas pilihan kita masing-masing. Terutama Bapak Ibu menjelang tahun politik. Bagaimana kita harus dewasa ketika memang harus berbeda. Jangankan dengan ormas di luar NU, sama-sama orang NU saja, biasanya kalau politik datang itu pilihannya bisa berbeda-beda. Betul Bu? Pilihan presidennya bisa berbeda. Pilihan anggota DPR-nya bisa berbeda. Termasuk pilihan bupatinya bisa berbeda. Jangankan itu, pilihan lurah bae bisa beda. Lurahnya saja juga bisa beda. Ke Jakarta ikut demo minta perpanjangan masa jabatan. Ada Pak Lurah di sini? Lurahnya langka. Lurahnya endi? Lurah pakai wakil gaya temen ya. Enggak punya lurah. Terus lurahnya kemana? Ora teka. Lurah ngumpul ke uang ora bisa. Ana wong ngumpul malah ora mangkat, kan goblok. Coba Pak Lurah suruh mengumpulkan orang sebanyak ini tanpa BLT, nggak mungkin datang. Nah, ya mungkin Pak Lurah ada kesibukan lain, atau mungkin Pak Lurah lebih sibuk daripada Gus Miftah. Apa? Malah yang datang mantan Lurah, keprimen. Dipilih maning wae besok cah iki ya. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, jangankan persoalan perbedaan pilihan politik. Al-Quran sekalipun itu menyatakan betapa demokrasinya orang itu ketika berbeda. Contoh persoalan iman. Dalam persoalan iman, Allah katakan dalam Al-Quran, famang sya'a fal yu'min, famang sya'a fal yakfur. Yang mau beriman, berimanlah. Yang mau kafir, kafirlah. Dengan segala konsekuensinya. Kenapa? Karena pada dasarnya semua orang punya pilihan. Makanya hari ini ibu-ibu ada yang milih pakai jilbab hijau, mangga. Yang keren kayak ibu di depan ini pakai jilbab hijau, salnya kuning, kacamatanya ireng.
Tak sawang-sawang malah kayak tukang las ya. Nah, sikap dewasa ini yang dibutuhkan. Ketika menganggap perbedaan itu satu hal yang lumrah. Persoalannya adalah di Indonesia itu kalau berbeda dianggap musuh. Padahal berbeda itu tidak harus musuhan. Makanya kenapa slogannya Nahdlatul Ulama itu satu ayat yang keren. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah, jangan bercerai-berai. Artinya apa? Berbeda itu boleh, yang enggak boleh bercerai-berai. Maka Bapak Ibu ada slogan yang terkenal. Bersatu kita teguh, bercerai ya kawin lagi ya. Apalagi bapak-bapak yang di atas panggung, jangankan bercerai, enggak bercerai baik, rabi maning. Ya kan boleh. Tapi saya punya prinsip, menikah itu ibadah. Betul Bu? Dan ibadah paling baik dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Iya. Kenapa? Karena kalau dipamerkan ria, nggak dapat pahala. Makanya diem-diem baik. Kacamatanya jadi copot ya, ngapa? Dipakai mana? Ternyata wajahmu lebih indah kalau pakai kacamata. Karena kalau kacamatanya dicopot, wajahnya matanya telek. Matanya sudah keriput. Kamu sudah tua ya. Masa pengajian depan ini malah pancal-pancalan karo banser keprimen ya. Bansernya itu lebih cinta kamu dibandingkan aku. Buktinya aku dibokongi, kamu dilihat ya. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, menghadapi perbedaan inilah konsep tasammuh hari ini harus kita kembangkan. Bagaimana kita sering mendengar dalil al-ikhtilaful a'immah rahmatun lil ummah. Bahwa perbedaan itu rahmat. Perbedaan itu menjadi rahmat manakala kita dewasa dalam menyikapi perbedaan. Akan menjadi laknat manakala kita tidak dewasa menyikapi perbedaan. Nah, coba Allah pun kasih kita 5 jari. Berapa Bu? 5. 5 jari ini ternyata mohon maaf sama-sama jarinya. Fungsinya juga berbeda-beda, betul Bu? Contoh, al-ibhamu, ibu jari. Ini digambarkan sebagai ulama. Makanya kalau orang berbuat baik pasti diacungi jempol. Siapa kayak muslimat suradadi. Apik temen. Bukti ini apa? Kacamata ireng. Kenapa Bu? Juara 1 apa? Iya, ibu-ibu yang di depan ini muslimat juara 1, maidu bojone. Juara 1 maidu. Identik dengan kebaikan. Makanya ini namanya ulama, al-ulama. Dia sering diidentikan dengan hal-hal yang baik. Kalau ada anak berbuat baik, jempol. Betul Bu? Ada orang baik, jempol.
Apapun itu, ini sama-sama jarinya, fungsinya beda kok. Wah, Gus Miftah ganteng. Iya. Kalau camatnya kayak gini, iya kayak gini. Jadi ini mboknya sing kacamata ireng, camatnya malas temen. Ya. Kamu naksir Pak Camat ya? Iya. Jari kedua apa Bu? Jari telunjuk. Identik dengan pemimpin. Makanya pemimpin sukanya perintah-perintah. Menyang Rana, kene. Tolong ditandangi, Sayena kamu naik tenda. Ibu-ibu itu pasang kursi, pasang panggung. Ibu kacamata hitam, ayo ngangkat sound system kayak gitu umpamanya. Arane siapa sih? Aton. Elek temen ya Aton. Tahun 2023 jenenge Aton keprimen. Muslimat Aton. Usianya 65. Orang mati-mati ya. Oh iya saya lupa, di panggung ada artis loh, yang ibu-ibu tua tahu, itu Mbak Anissa Bahar. Tepuk tangan Mbak Anissa Bahar. Ya karo Atun Anissa Bahar ya beda tipis lah, beda tipis. Jejer ya kembar. Bagai pinang di belah kampak. Ini biduan. Masya Allah, Atun. Ternyata Atun ini pernah menjadi artis. Zaman PKI. Tua banget ya. Ya kita doakan mudah-mudahan Bu Atun masuk surga pertama kali, amin. Insya Allah berangkat setelah sholat duhur, amin. Sehingga Bapak Ibu, ketika kita dewasa menyikapi perbedaan ini, diharapkan apa? Meminimalisir konflik. Makanya Pak Camat kemarin, lurah-lurah itu kan demo ke Jakarta dalam rangka minta masa perpanjangan jabatan. Alasannya apa Pak? Meminimalisir konflik sesama warga. Karena 6 tahun dianggap terlalu cepat. Padahal 6 tahun 3 kali periode. Itu sama dengan 18 tahun. Saya bantah, kalau pengen meminimalisir konflik, itu bukan dengan menambah masa jabatan. Tapi mencerdaskan rakyat, mencerdaskan umat. Bagaimana cara mencerdaskan? Salah satunya dengan pengajian. Supaya umatnya dewasa. Lah iki diundang ke pengajian malah lurai minggat. Lah keprimen. Ora tanggung jawab. Pak Camat bae rawuh ya. Yang perlu dilakukan bukan perpanjangan jabatannya, tapi mencerdaskan umatnya. Dikandani sing apik-apik, aja seneng demo, musuhan ora berbeda jangan bermusuhan. Ini belum Bu, besok masuk tahun 2024, coba Anda lihat. Sepanjang jalan mulai muncul bendera-bendera partai. Sebentar lagi muncul gambar-gambar caleg. Bahkan saya pernah membuat survei. Setan, demit, jin, iblis, itu kalau musim pemilu mereka meninggalkan pepohonan. Kenapa? Karena terjajah dengan gambar caleg. Setane kalah saing karo gambare caleg. Bahkan setane gumun deleng gambare caleg. Cangkeme merenges rame ngemingkem.
Bahkan di Jogja itu Pak, dulu ada gambar caleg, gambarnya dibalik, kepalanya di bawah, kakinya di atas. Slogannya apa? Siap jungkir balik untuk rakyat. Cangkem. Itu ya karena belum jadi. Kalau jadi lali. Itulah bedanya pil KB sama pilkada. Pil KB kalau lali jadi. Kalau pilkada jadi lali. Aten jawab, Gus Miftah sinau Pak. Ya sinau kiai keprimen. Santet meteng kowe. Kayaknya Aten guyu nutupi cangkem. Saya pikir karena malu, ternyata pamer cincin kayak gitu. Sehingga nyuwun saya Bapak Ibu, kalau asas tasammo, Nahdlatul Ulama ini kita pakai dalam semua lini, termasuk masalah politik, kita aman Pak. Mempunyai pilihan itu hak kita masing-masing. Tapi bukan berarti kita diperbolehkan menyalahkan orang lain. Lah ini yang perlu disampaikan, dicerdaskan, tidak hanya jamaahnya. Tapi juga evaluasi bagi kiainya. Karena faktanya nyuwun sewu, kiai-kiai yang beda partai. Yus masalah maning. Maka saya bilang, merukunkan para pemabuk itu lebih gampang daripada merukunkan para kiai. Orang mabuk jamaah saya itu Pak, cukup satu botol. Yang punya tato, yang nakal, yang dablek. Akur, mabuk bro, oke. Alhamdulillah. Jadi masuk mabuk Islami. Mabuk Islami apaan? Coba. Kadang-kadang kiainya nggak ngasih contoh yang baik umpamanya. Kiainya PKB sama kiai P3 nggak bisa akur. Sama kiai Golkar nggak bisa akur. Sama kiai Nasdem nggak bisa akur. Sama kiai Gerindra nggak bisa akur. Seharusnya apa? Kita kasih contoh, walaupun ada yang di PDI, ada yang di PKB, ada yang di Golkar, kayak Banser kiai Golkar, golongan Kasep Rabi. Ada yang di Nasdem, ya biasa-biasa saja gitu loh Pak. Ya akur-akur saja. Kadang-kadang kiai disuruh jajar, nggak mau. Dia PKB, aku Golkar, aku Nasdem. Apaan? Ini contoh buruk untuk umat. Kita kan terbiasa dengan perbedaan. Contoh Kanjeng Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah. Di situ ada dua perbedaan besar. Ada kaum muhajirin, ada kaum Ansor. Biasa. Bu, biasa. Bukankah Nahdlatul Ulama juga sudah terbiasa? Jangankan hanya perbedaan masalah pilihan, kita juga sudah terbiasa dengan orang yang berbeda agama. Berbeda agama saja NU santai kok. Makanya coba Pak, ormas yang bisa diterima oleh orang non-Islam, salah satunya Nahdlatul Ulama. Kayak kemarin satu abad NU di Sidoarjo, banyak gereja dibuka untuk tempat istirahat warga NU. Ini keren. Nah, bahkan ada yang sembahyang di dalamnya. Sekarang orang kayak gitu diem. Coba dulu Gus Miftah ceramah di gereja. Langsung diajar. Miftah kafir. Inyong jawab, hurra papa sahadat maning. Repot amat ya. Kiatun nuyek kowe ngapa ya? Katanya karo Banser kiai pacaran kayaknya ya. Nah,
Maka di momentum 1 abad Nahdlatul Ulama ini menuju atau masuk ke abad kedua ini, yang saya minta tidak banyak, minimal lah asas-asas NU ini tetap kita pahami. Sehingga apa? Kebesaran Nahdlatul Ulama ini akan terjaga dengan kebaikannya, dengan kesolehannya. Saya bilang Pak, pengurus NU itu bisa berganti. Pengurus PBNU silih berganti. PWNU silih berganti. PJNU silih berganti. MWCNU bisa silih berganti. Tetapi asas NU tidak boleh diganti. Sebagai jamiah yang secara konsisten menyebarkan Islam rahmatan lil alamin secara happy dan menyenangkan. Tepuk tangan untuk NU. Makanya kemarin Gus Miftah kuliah lagi ujian skripsi Pak. Saya dulu kuliah di IAIN hampir selesai, enggak saya lanjutkan. Karena saya males kuliah 4 tahun gelarnya hanya SAG. Sarjana agak gimana gitu. Tapi akhirnya apa Pak Camat? Saya kuliah lagi. Gara-gara saya pengajian di Jawa Timur. Ada anak kecil naik ke panggung, saya tanya, Dek, cita-cita kamu pengen jadi apa? Dijawab, Kiai. Idola Kiai kamu siapa? Gus Miftah. Saya tanya lagi, kenapa kamu suka dengan Gus Miftah? Jadi Gus Miftah kan asik, tidak selesai kuliah tapi bisa jadi Kiai. Matane, saya malu Pak. Saya nggak mau kegagalan kuliah saya itu menjadi presiden buruk bagi anak-anak NU. Alah Gus Miftah boy, orang rampung kuliah Kiai viral. Saya juga besok nggak usah kuliah aja. Ini ngeri Pak. Maka 2 tahun yang lalu saya putuskan untuk kuliah lagi. 1, tanggung jawab moral kepada orang yang mengidolakan saya. Nomor 2, pertanggungjawaban kepada bapak ibu saya. Dulu bapak ibu saya ngutus saya ke Jogja untuk kuliah. Saya malah ngulusi lonte, kan aneh. Amanah orang tua untuk kuliah, sampai Jogja malah ngurusi telembok. Telembok apa telembuk? Apa Mbah? Telembuk? Kok Mbah ya apal temen ya? Telembuk. Istilah di Pantura itu aneh-aneh. Kalau di Jogja lonte, di sini telembuk. Saya kemarin pengajian di Kendal, di satu desa namanya Surokontolor. Arane beneran Pak, desa Surokontolor. Kalau disingkat kan bahaya. Surokontolor. Pengajian di Pemalang, ya pada baik. Anak sarung, arane sarung toldem, keprimen kia itu. Aneh-aneh orang ini ya. Toldem itu kepanjangannya apa ya? Adem. Sing adem apane Pak Camat? Ayo, kowe, ayo, kowe. Tanggung jawab moral saya kepada orang tua. Yang kedua, jangan sampai anak-anak NU santri yang mengidolakan saya kemudian mengikuti jejak saya. Enggak kuliahnya enggak selesai. Maka saya bertekad. Saya matur sama bapak ibu saya matur sama guru saya Habib Lutfi. Saya kuliah lagi. Cie. Apa ya cek ya? Rono rene. Tewarek jenggotmu kasturi. Kasturi ki minyak wangi, kok raimu ireng temen ya. Kayaknya korban telembok ya. Saya matur, kan banyak Pak, ada beberapa kampus yang mau memberi saya gelar kehormatan. Doktor honoris causa. Saya nggak mau Pak. Saya bilang udah ada saya tak kuliah lagi. Ini saya ngambil kuliah S2. Sementara saya daftar di 2 tempat, di Unisula, pendidikan, kemudian di UNES, Universitas Negeri Semarang, saya ambil sosiologi.
Ini UIN Jogja nawari saya untuk ngambil akidah filsafat. Nanti kalau saya ambil gelar S2 saya 3. Kemudian langsung saya sekarang memungkinkan juga lulusan S1 langsung bisa daftar program doktoral S3. Jadi 4 tahun lagi kalau orang Tegal ngundang Gus Miftah ngaji, besok gelarnya pengajian akan disampaikan oleh Dr. Miftah Maulana Habibur Rahman. Wah. Sehingga anak-anak muda NU bangga Pak. Ternyata dokter Andes matane dokter. Primen. S3 dokter ambles. Saya dulu di IAIN harusnya gelarnya SAG, kemarin di Unisula gelar saya SPD. Sarjana penuh dosa. Kalau Pak Camat gelarnya apa? SIP. SIP. Sarjana ilmu pedok. Teman saya SH, ternyata benar, susah hidup. Mantan lurah apa gelarnya? SM, SN, apa ke SN? Oh SE, susah ekonominya. Tapi sugih temen ya, wah. Sukses, yo SE, sukses eram. SE. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, saya berharap gitu loh, besok anak-anak itu termotivasi lagi untuk selalu belajar. Oh Gus Miftah saja yang dianggap sukses masih mau kuliah kok, masa saya enggak? Betul Kiai ya? Harapan saya seperti itu. Sehingga hari ini kalau kita ngomong MDT itu kepanjangannya apa Mas? Madrasah Takmiliyah Ula. Kalau yang W-nya Wasatiyah. Oh Wusto. Arane Al Istiqlaliyah. Kang Bongso Merdeka. Oh berarti kalian belum merdeka karena baru seperti orang merdeka. Al Istiqlaliyah. Jadi anak-anak kita besok yang di MDTU itu rasopan. Apa? Nyata kasih tisu. Kan kamu batuk. Ambil 2, bawa sini lagi, bawa semuanya. Banser. Duh kemayu nih, makasih Beb, masa. Malah ngene-ngene. Aten juga ingin. Wes tua kepinginan. Ya Allah raine Aten, bedak FIFA nomor 4. Luntur kabeh ya. Sehingga anak-anak besok kita itu di MDTU, MDTW, dia semangat untuk belajar. Oh Gus Miftah masih mau kuliah kok. Kenapa? Karena belajar itu minal mahdi ilal lahdi. Artinya apa? Long life education. Gak boleh berhenti belajar. Termasuk ibu-ibu ini loh saya bilang, Bu, orang tua itu gak boleh berhenti belajar. Saya punya studi kasus. Anak itu 4 jam kumpul sama orang tuanya gak betah. Tapi kalau kumpul sama temannya di warung kafe, 12 jam betah. Pertanyaannya, kenapa? Kalau kumpul sama orang tuanya gak betah, tapi kalau kumpul sama temannya betah. Kenapa Bu? Kalau di rumah gak boleh main HP, siapa bilang? Jangankan sekarang anaknya, orang tuanya juga mainan HP. Bapaknya juga HP, ibunya juga HP. Kadang-kadang di kamar berdua, bapak ke ndeleng apa, biyungin ndeleng apa. Sing lanang chatting karo sapa, sing wadon chatting karo sapa. Sing lanang chatting karo Anissa Bahar. Muslimate chatting karo Gus Miftah. Kok Aton nafsu banget ya? Aku takut. Jangan-jangan aku nanti diperkosa sama Aton. Tolong banter diamankan ya. Kalau sampai Aton memperkosa Gus Miftah yang mewakili Kasturi saja ya. Kasturi diperkosa yura mungkin ya. Kasturi yura diperkosa we mapan. Mangga Aton kayak gini.
Anak itu nggak betah di rumah, kenapa Bu? Yang pertama faktornya. Kenapa anak tidak nyaman? Yang pertama adalah kesalahan orang tua itu selalu saja memberi nasihat, tidak pernah mendengar curhatan anak. Orang tua seneng ngomong, nggak pernah mau mendengar. Maka kalau mau jadi orang tua yang baik, jadilah pendengar yang baik. Setiap ketemu orang, ketemu anak, karepe sing tua ki ngomong baik. Suwe-suwe cangkeme kayak lato-lato ya. Atau mungkin itu hikmahnya lato-lato. Para suami tolong beli lato-lato. Walaupun secara alami Anda sudah punya lato-lato. Lato-latonya Pak Camat paling cuwilik kayak gini. Kalau lato-latonya mantan lurah ya jelas. Ireng banget. Anak itu butuh didengar. Yang harus ngomong itu tidak harus orang tua tapi anak. Lah anak akan merasa nyaman di rumah bila anak diberi kesempatan curhat. Dek, kamu punya masalah apa toh? Ngomong. Dek, ada enggak yang perlu disampaikan ke ibu? Silakan kamu ngomong. Sehingga apa? Anak merasa dihargai. Di mana-mana orang tua maunya didengar. Celakanya apa? Setiap kali ngomong bahasanya sama, nasihatnya sama, yang dibahas sama. Dari 10 tahun yang lalu sampai hari ini omongannya padahal masalah anak itu berbeda. Masalah anak sama orang tua itu kan berbeda Pak. Yang orang tua 20 tahun hadapi dengan anak hari ini hadapi, sama apa beda? Beda, berarti solusi nih beda. Kalau dulu zaman Pak Mantan Lurah, zaman Pak Camat, anak pengen bahagia itu sederhana Bu. Pengen main mobil-mobilan, cari gedebok. Rodanya pakai bekas sandal swallow, ditarik, dikasih bunyi-bunyi, etek. Bahagia. Kalau anak sekarang dikasih seperti itu, mana mau? Mereka sudah main ML, Mobile Legend. Apa Bu? Loh, FF. Apa maning? Ya beda, kalau orang Jawa dulu lagunya cuma itu. Oh ame-ame belalang kupu-kupu. Sekarang sudah beda lagunya Bu. Begitu sulit, lupakan silit, beda lagi. Ini zamannya beda. Kalau dulu anak dinasihati sama orang tua diem. Betul Bu? Didengarkan. Kalau sekarang anak dinasihati, anaknya jawab, kamu nanya. Betul Bu? Zamannya beda. Maka dikatakan likuli makol makom, walikuli makom makol. Semuanya ada tempatnya masing-masing. Kalau dulu coba masa kecil saya itu bapak saya genduran berkatan selamatan. Kan NO berkat. Ya Bu ya. Makanya si Gus minta yang terbaru soal berkat itu. Bapak NO Ibu Mus. 5. Aton sing banter ya. Muslimat ngono lho Ton. Bapak NO Ibu Mus. Kakang Ansor Adeva Tayat tahlilane saben malam. Mulai tahlilan padha nggawa rahmat. Badokan baik sing dipikir. Rahmat.
tahlilane saben malam mulai tahlilan pada gawa cangkem atun berkat bae. Dulu coba ini bentuk apa perbedaan kita dengan anak-anak sekarang. Bu, bapak saya itu kan mudin, Mbah Kiai kampung. Jadi kalau ada namanya mudin kia, kalau di sini arane apa? Lebih ya. Nanti kia lebih nih. Mbah Lebay. Biasanya Mbah Lebay ki ambune minyak serimpi. Ya beda kalau Gusti kan wangi. Kalau muslimat ya balsem. Apa Bu? Fresh care? Alah, lebih parah. Makanya kan si Iri Gusmita apa coba? Sego berkat rasane nikmat, sego gandum sayure asem, beda fatayat karo muslimat, fatayat parfum muslimat balsem. Minum susu di atas ketek, fatayat ayu, muslimat tuwek, muslimat pesek. Sopo? Atun. Anak embun, anak kabut, si atun wis kisut. Ora seneng temen ya. Tapi mbiyen nom-nomane si atun ki ya ayu lho. Kayane dideleng-deleng ya kayak Anisa Bahar. Beda tipis. Begitu Bapak gendurenan berkatan selamatan Pak. Masih ingat Mbah Kiai yang zaman dulu itu. Jamaahnya 200, ingkungnya cuma 1. Kalau dulu biasa Pak ya. Ingkung ayam 1 dibagi orang 200, sak suwir. Jadi kalau dulu zaman berkatan itu Bu, daunnya daun jati, nasinya banyak, dikasih kuluban, dikasih serondeng, ayamnya sakwir, kemudian telurnya kecil-kecil. Kenapa? Karena ayamnya makan silet. Begitu dibawa pulang, bapak saya itu anaknya 5 meninggal 1. Bapak saya itu anaknya 5 laki-laki semua. Saya nomor 4 hidup, nomor 3 hidup. Sebenarnya nomor 4. Tunggal saya itu 5. Yang mau ngaji cuma 2. Kakak pertama saya Ali Mahmudin sama saya. Yang lain enggak. Jadi kalau ibu-ibu punya anak, kok ada yang baik, ada yang nakal, ada yang biasa, ada yang pinter, biasa-biasa saja. Jangan dibanding-bandingke. Karena biasanya mohon maaf, anak itu sakit hati sama orang tua karena sering dibanding-bandingkan dengan saudara lainnya. Betul? Contohnya kalau adimu pinter manut, kadang-kadang juga lucu lagi. Anak dibilang begini, kayak anaknya tanggane inyong. Saiki umure padha karo awakmu. Wis dadi polisi. Lah anaknya pinter jawab, lah kayak Pak Jokowi seumuran karo awakmu, wis dadi presiden. Ya diwalik ya. Kayak Mbak Inyong ditakoni, Mbah, enak zaman Pak Harto apa Pak Jokowi? Enak zamannya Pak Harto le. Lah keprimen? Iya. Zamane Pak Harto bojone Inyong isih enom.
Zamannya Pak Jokowi wis tua. Wis kaya atun. Coba. Nasi berkat dibawa pulang, Pak. Setelah didoakan sama orang banyak. Zaman dulu tuh makan enaknya minta ampun. Betul, Bu? Jam 12. Kalau dulu kan selamatan lama-lama, Pak. Bisa pulang jam 11 malam, setengah 12. Ya kan manakipan semuanya dibaca. Kalau sekarang kan nggak disingkat-singkat. Jadi kalau dulu itu berjajenan, ya lama karena atirnya dibaca semua. Kalau sekarang kan enggak, Pak. Kalau dulu manakipan dibaca semua. Makanya selamatan zaman dulu itu bisa sampai jam 11 malam. Begitu jam 11 bapak pulang, saya sama kakak adik tidur dibangunin sama bapak. Nah, bapak pulang berkatnya teka. Wah, bangun kita. Rayahan. Karena masih ngantuk, makanya keliru. Orang melebu cangkem, melebu mata kayak gini. Nikmat. Begitu bangun, kenapa? Mau makan berkat. Irungnya ireng kabeh. Soalnya apa? Urungan apa LN, anaknya ublek. Nah gini arane apa? Londe. Oh ceplek. Sampean-sampean yang muda-muda gini masih merasakan masa-masa itu enggak? Oh enggak. Mereka anak zaman now. Kalau kita zaman old. Zaman tua. Tapi keindahan itu ada. Ternyata salah satunya apa? Kenapa keberkahan-keberkahan itu hari ini hilang? Ini yang pengen saya sampaikan. Supaya apa? Kembali hidup kita hari ini dipenuhi keberkahan oleh Allah. Amin. Minimal berkah melalui wasilah Nahdlatul Ulama. Karena Nahdlatul Ulama itu artinya perkumpulan para ulama. Kalau ada ulama insya Allah ada keberkahan di dalamnya. Amin Allahumma amin. Ayo selawatan dizit yo. Bentar panas. Allah atun gaya ndelok HP tonton. HP ini keras yang gaya. Langsung dikempit set. Update status. Moto Gus Miftah ditulis iki ya ini rada kentir kayak gini. Ayo selawatan yuk. Panitia infaknya silakan kalau mau jalan untuk pembangunan Madrasah Al Istiqlaliyah Desa Sidaharja Suradadi. Ibu, kalau dompetmu ada 100.000, ada 50.000, ada 1.000. Ada kotak infak jalan yang kamu masukkan 100.000 atau 1.000? Sebu. Ayo selawatan yuk. Ayo panitia siap-siap. Lagunya apa mas? Anak adronya mana? Oh di bawah. Sorry ya kamu di bawah ya. Kita berada di atas panggung yang sama mas. Tapi ingat dengan amplop yang berbeda ya. Atau Mbak Anissa Bahar menyanyi apa? Ya. Gimana kalau Mbak Anissa Bahar nyanyi? Hadronya bisa ngiringi enggak? Masa dangdut pakai hadro? Buka Didi, jas. Mbak Anissa bisa selawatan enggak Mbak Anissa? Ayo selawatan. Ngikutin aja deh, ngikutin Apa? Abah. Kamu ngikut Abah? Iya. Atau ngikut mantan lurah? Iya. Pak mantan lurah? Iya janda, iya. Pak mantan lurah duda, iya. Cocok temen ya. Ini kalau sama-sama mau dinikahkan sekarang sah loh Pak Lurah. Nah, lumayan Pak mantan lurah. Oh. Akhirnya diberitakan dari Suradadi. Mantan lurah Sidaharja menikah dengan artis. Iya. Mbak Anissa Bahar minta mas kawinnya nggak banyak. Seperangkat alat sholat beserta masjid, imam dan jamaahnya. Shallu ala Nabi Muhammad.
Sholli wa sallim daiman Sholli wa sallim daiman wal ali wal ashabi man wal ali wal ashabi man bareng-bareng sholli wa sallim daiman sholli wa sallim daiman ala mada wal ali wal ashabi man wal ali wal ashabi man qad wahada saben malam Jumat ali kubur mulih nang omah kanggo jaluk donga wajan Quran najan sak kalimat lamun ora dikirimi banjur bali brebes mili bali nang kuburan mangku tangan tetangisan sholli wa sallim daiman ala mada sholli wa sallim daiman ala mada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal wala sahabi mang qad wahada kebaco temenan ger hana turunku kowe ora wirang padha mangan tinggalanku lamun aku bisa bali ning alam donya bakal taring kesi donyaku sing isih ana sholli wa sallim daiman ala mada sholli wa sallim daiman ala mada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi sekarang dijawab yang keras bareng-bareng kami cinta tanah air Indonesia kami bangga jadi bangsa Indonesia NKRI akan selalu kami jaga demi kejayaan bangsa Indonesia sholli wa sallim daiman ala mada sholli wa sallim daiman ala mada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi hadra berhenti jamaah sing banter bareng-bareng sholli wa sallim daiman ala mada kurang banter sholli wa sallim daiman ala mada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi sekali lagi yang lebih khusyuk mudah-mudahan hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala amin sholli wa sallim daiman ala mada
Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Alhamdulillah. Terus apa bubar? Terus wae ya? Bubar wae ya? Kan aku capek. Apa ton? Oh cangkemmu dibayar matane. Ngenyek. Neng Sidaharja Suradadi murah dinyang. Atun ngapa? Atun wani munggah panggung tak wani duit ini. Rene. Lemone ya Allah. Pinjam mic-nya Mbak Anissa, pinjam mic-nya, pinjam mic. Ngadeg bae. Wis cendek bae lungguh. Dawane samene ya. Arane sapa? Tunase. Undang-undangannya ton. Monggo. Oh, monggo. Mau atun boleh, mau tunasi boleh. Pembo asih. Nggih, monggo. Tun, namanya Atun kurang melas asih. Iya. Masih punya suami enggak? Punya. Oh, mau pakai mic. Punya. Oh, punya. Bu Atun pekerjaannya apa? Saya dagang. Dagang apa? Dagang warung. Warung apa? Warung kopi, Warung es teh, kopi. iya. Kalau di Jogja ki ana istilah dhuwur warung, dhuwur kudung, ngisor warung. Iya. Dhuwur kidung ngisor warung kayak gitu. Anaknya pira? Saya anak 4. Anaknya 4 matengan ya. Nah, bangga nggak jadi orang NU? Bangga sekali. Bangga sekali. Kenapa? Ya karena saya belum lama saya ikut Jamiah Muslimat. Saya di sini saya bisa Ikut menambah. muslimat sejak kapan? Saya baru 1 tahun. Lah sebelumnya apa begini? Saya terus terang jujur nggak aktif di Apa? Jamiah. Dulu aktifnya di mana? Saya dagang jadi belum. Terus saya Oh. ikut Jamiah. Saya bisa menambah ilmu di sini berkat bimbingan dari Pak Ustadz Salaf Ustadz dan siapa? Bapak Selamat. Ustadz siapa? Pak Salafuddin. Mana wangi? Iya. Ternyata idolanya Atun Salafuddin. Bukan sama Bapak Selamat. Pak Sama Ustadz Selamat. Iya. Pak Selamat yang di. Piantunya. Nah. Oh iya. Tuh. Panggilannya ini kalau di Tegal Selamat, kalau di Jakarta Slam. Iya. Bu Atun, sekarang saya minta memimpin sekian banyak orang yang hadir untuk membaca Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Halah, Assalamualaikum. Halah, nyenggol-nyenggol barang. Masa nyenggol-nyenggol inyong? Kayak gitu. Kamu nafsu ya? Nyenggol kursi. Halah kayak gitu. Saya nyenggol kursi. Ana sabun nyemplung banyu, si Atun nabape mambu. Allah. Ayo Pancasila dipimpin semuanya pelan-pelan. Tarik napas panjang 1 jam jangan dikeluarkan. Mati. Nggak sabar ngapa ya susu teman. Sebutkan 2 pendiri Nahdlatul Ulama. 2 tokoh Nahdlatul Ulama mawon. 1. Bapak Ki Haji Mas Ari. Mas Ari. Mas Ari ki siapa ya? Basari. Mas Ari. Haji Basari. Mas Ari apa Mas Hadi? Bapak Haji Hasim Asari. Hasim Asari. Terus satu lagi siapa? Bapak Abdul Wahab. Wahab Bapak Hasbullah. Hasbullah. Ya kan saya belum Tahu kenal. Pak Kiai Wahab Hasbullah itu yang menciptakan lagu apa? Lagu Ya Lalwaton. Kamu bisa? Insya Allah bisa. Coba. Inilah dia Ya Alal Waton disampaikan oleh artis dari Suradadi. Sudah dari kota nih. Atun. Ya Lalwaton. Ala kayaknya. Wangi. Apa ya ra bener. Ya Lalwaton, Ya Lalwaton, Ya Lalwaton. Hubbul Waton.
Saya Pancasilane durung ya. Kayaknya lumayan lagi, Gus Sinta ngaji sindane atun ya. Ayo Ton, Pancasila Ton. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pertanyaannya bukan itu. Burung Garuda cewek apa cowok? Burung Garuda. Ngapunten terus jenengan apa? Ya cowok. Lah berarti cowok saya ikut kan ini. burung. Keprimen. Dia ajudan nyong. Nah, saatnya membayar Bu Ato. Alhamdulillah rezeki. Kalau saya kasih uang untuk beli apa? Insya Allah saya pergunakan untuk beli kebutuhan. Kebutuhan apa? Kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup apa? Skincare. Alah, kalau ini bukan skincare. Saya nggak pakai bedak skincare. Viva nomor 4 Nah. kelihatan. Kia kepanasan luntur kayak gini. Untuk beli apa? Beli beras nanti buat Balsem. balsem. Buat beli beras care matur Ya nuwun. makasih Bu Atun ya. Nggih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tepuk tangan tuh Bu Atun. Kemayu nih. Oh. Saya tadi lihat ekspresi mulutnya. Pancasila. Bahagia temen ya. Pengajian infaknya 10.000. Oleh 300.000. Tadi ada sahabat Banjar Mas Kasturi, istrinya mau melahirkan. Dihadiahi Fatihah mudah-mudahan lancar. Ya. Untuk istrinya Mas Kasturi mudah-mudahan persalinannya lancar. Al-Fatihah. Iya kan abudu wa iya kan nasta'in. Shallu ala Nabi Muhammad. Lanjut. Panas gak apa-apa? Yang panas-panas, oi. Atun. Elek bae yo. Kan ra panason. Wis 300.000. Saya kemarin pengajian di Pekalongan, ada ibu-ibu tak kasih uang 300.000, pulang orangnya stroke. Ora. Itu ke bakso ya. Ya. Itu bahan bakso, jangan bayangin latu-latunya mantan lurah ya. Sayati zamanun ala ummati, kata Nabi. Akan datang satu zaman atas umatku, yafirruna minal ulama wal fuqaha. Ini hadis ini kembali saya bacakan supaya kita tetap mencintai ulama. Amin. Akan datang satu zaman di mana umatku akan lari meninggalkan ulama dan fuqaha. Ulama itu ahli ilmu, fuqaha itu ahli fikih. Ini tanda-tanda itu hari ini sudah ada. Banyak orang mulai meninggalkan bahkan meremehkan kiai. Kenapa meremehkan? Karena rata-rata perbedaan. Pendukungnya A, si A kiai ini B, si C kiai ini D. Akhirnya apa yang terjadi?
Sesama pendukung saling menjelek-jelekkan, termasuk yang dijelek-jelekkan kiainya. Kalau saya selalu pesan sama jamaah saya, Pak, saya paling tidak suka jamaah itu membanding-bandingkan kiai. Saya paling tidak suka jamaah itu membanding-bandingkan Habib. Saya tidak suka Anda itu membanding-bandingkan Gus. Karena semua orang terlahir dengan kelebihan masing-masing. Umpamane tadi Bu Watun ngajine karo Gus Lem, karo Pak Kiai Salapuddin. Mungkin beliau-beliau ini tidak seterkenal Gus Miftah. Tapi Allah memberikan kelebihan kepada Pak Kiai Slamet. Umpamane bacaan kitab kuningi Pak Kiai Slamet jauh lebih bagus dibandingkan Gus Miftah. Gus Miftah sing durusi artis, teman-temannya Mbak Anissa Bahar. Pak Slamet cukup di desa saja. Betul? Karena kalau Pak Slamet ngurusi artis di Jakarta malah nggak mau pulang ke Sidaharja. Apalagi lah ngurusi londe kayak Inyong, Mbak. Saya ngurusi Kiai Salap, betah. Makanya apa? Saya itu sebenarnya terganggu dengan istilah ini kiai kaliber internasional, kaliber nasional. Apaan? Tolak ukur itu bukan masalah ukuran besar kecilnya, itu bukan masalah nasional atau internasional atau tingkat pedesaan. Tapi dari ilmu dan ketakwaan. Makanya dulu saya ditanya, Gus, idolamu kiai siapa? Saya jawab kiai-kiai desa, Mbah Mudin, Mbah Lebe, Mbah Kaum. Itu idola-idola kita semua. Kenapa? Karena mereka orang-orang ikhlas, Pak. Betul, Bu? Tapi Anda itu meremehkan sama Lebe. Kalau punya menantu camat, bangganya minta ampun. Mantumu siapa? Camat, Suradadi. Arane siapa? Komsari. Suradadi ngundang Gus Miftah, camat Komsari, lumayan gagah. Anak gajah ades nang bele, najan gagah manue. Jarene si Atun Inyong ora percaya. Pengen deleng dewek kayaknya. Ini istilah dari mana? Kiai kaliber nasional. Kaliber kiai itu bukan dihitung dari itunya. Cuman kebetulan saja Allah takdirkan wong kaya Gus Miftah niki terkenal. Itu mawon. Nggih napa mboten? Jangan sampai Anda menghormati orang yang baru datang, justru kiai-kiai yang ngurusin jenengan tiap hari diremehkan. Contohnya siapa? Mbah Lebe. Kalau punya menantu polisi, Pak, bangganya minta ampun. Mantumu sopo? Polisi. Mantumu sopo? Tentara. Begitu ditanya, mantumu sopo? Lebe. Kan rata begitu. Lebe ini sakit temen, iso udur ngenteni wong mati. Loh, rezeki kita itu kan kadang-kadang tergantung orang lain, Pak. Guru rezekinya dari murid. Rumah sakit dari orang sakit. Dokter dari pasien. Mbah Lebe dari ngenteni wong mati-matane. Atun dari Gus Miftah. Kalau Gus Miftah rezekinya dari mana? Langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Cangkeme dari panitia. Siapa sing kondomo? Kan aku malu. Dari panitia. Siapa yang bilang? Itu benar. Kayak kula niku nyuwun sewu, mboten namung ngaji, Gus Miftah ya bisnis, yen duwe perusahaan.
Kalau orang kayak saya itu katakanlah saya cukup di pondok saja, nggak usah ngaji ke sana kemari, udah cukup. Kenapa saya harus datang ke sana kemari? Saya ditawari jadi komisaris BUMN, saya nggak mau. Kalau saya ditawari komisaris BUMN, Pak Camat, minimal gaji saya 150 sampai 200 juta. Sudah duduk saja di kantor seminggu cuma sekali tok. Tapi persoalannya itu hidup tidak masalah gaji, tapi masalah berbagi, termasuk berbagi waktu saya untuk NU Suradadi. Loh, kalau cuma ngurusi sendiri Pak Lurah, wah saya nggak perlu ngurusi santri, nggak usah ngurusi pondok, nggak usah ngurusi jamaah. Uripe nyonge wis cukup, pada keatun. Maka Mbah Moden, Mbah Lebe itu tolong. Kalau saya dulu Pak punya program. Kado lebaran untuk kiai kampung. Awal-awal pandemi itu Pak. Lebaran pertama kali Covid. Saya berbagi kado lebaran untuk kiai kampung lebih dari 1 miliar. Kenapa? Karena saya tahu betul Mbah Moden ini orang penting. Makanya coba gerakannya di sini Pak Camat, Pak mantan lurah itu. Kudu lek ana lurahnya apik banget goblok kok lurah iki jan aku. Wargane diajak malam lebaran, sowan Mbah Mudin Mbah Lebe. Minta doa Mbah Lebe, salam tempel. Berapa kek? Kasih sarung kek. Zakat langsung ke beliaunya kek. Kan keren Pak. Dalam rangka menghormati Mbah Lebe. Coba kalau di kampung itu. Dari kelahiran sampai kematian sing ngopeni Mbah Lebe. Betul Bu? Makanya Pak Camat, Camat mati, sing bungkus apa? Lebe. Artis mati, sing bungkus apa? Lebe. Muslimat mati, sing bungkus apa? Lebe. Polisi mati, sing bungkus apa? Lebe. Tentara mati, sing bungkus apa? Lebe. Lebe mati, bungkus dewek. Maksud saya apa? Jangan sampai keberkahan kita di kampung itu hilang. Gara-gara apa? Gara-gara kita melupakan jasa-jasa kiai kampung. Betul Bu? Maka kalau orang itu meninggalkan ulama, yang pertama, fayabtalihimullah bisalasatin baliyat, Allah akan menimpakan 3 hal kepada orang-orang itu. Apa saja Pak? Yang pertama, yarfa'ullahul barakata min kasbihim. Allah akan menghilangkan berkah dari pekerjaannya. Allah akan menghilangkan berkah dari hidupnya. Maka sekarang hidup tuh nggak ada berkahnya Bu. Semakin kecil. Dulu saya SD Pak, murahnya minta ampun. Saya pakai uang saku dari orang tua cuma 50 sampai 100 rupiah. Itu sudah bisa beli macam-macam. Bisa beli pecel, bisa beli dawet kayak Joko Tingkir. Bisa beli gorengan. Anak-anak sekarang berapa uang sakunya Bu? Anak saya di pondok per seminggu 500.000. Sebulan 2 juta. Itu kadang-kadang masih kurang. Saya bilang kok anak saya boros banget. Ternyata anak saya nggak boros. Kebiasaan anak saya itu sama seperti saya. Kalau makan ngajak temen. Jadi kalau anak saya itu jajan, itu mesti ngajak ustadznya, ngajak temennya. Jadi kalau sendiri habisnya cuma 20.000, karena ngajak teman-temannya sekali jajan habisnya 100.000. Istri saya bilang, jangan begitu kamu boros. Kamu salah. Berarti anak kamu itu punya bakat dermawan. Orang pelit kayak Atun. Padahal karo Atun ya. Seji no. Dulu coba Pak, tadi yang saya sampaikan, makan berkat, ayam suwir nikmat. Anak-anak sekarang, ibu-ibu habis nyumbang di tetangganya, dikasih tonjokan. Di sini arahnya apa ya? Bukan, kalau kita nyumbang terus dikasih itu namanya apa? Mandoran. Kalau di Jogja namanya uleh-uleh, ter-ter. Berkat juga. Kalau nyumbang terus dikasih makanan tuh. Coba. Biasanya dikasih pulang apa Bu? Ayam.
Kalau di Jogja itu nyumbang 50.000 Bu, uli-uli apa? Sego sak besek, ayam separuh, endok telu, sayur mie, kasih kerupuk telu. Seperti mat, wah panitanya KKN Bati ya. Anak sekarang coba makan, dikasih ayam saja kadang-kadang nggak dimakan Pak. Betul Bu? Bosan Bu ayam. Dulu kita makan sak suwir puas Bu. Sekarang anak dikasih daging kadang-kadang nggak dimakan. Ini menunjukkan hidup kita nggak ada berkah. Dapat BLT, seminggu habis. Namanya juga BLT, bantuan langsung telas. Sedino benteng, betul Bu? Apalagi cewek-cewek, wah fresh cash-nya mahal. Wajah boros, perempuan, targetnya glowing. Makanya saya sering bilang, di balik wajah istri yang glowing, ada suami yang golong koming. Makanya kenapa mantan lurah duda nggak usah punya istri saja. Kita doakan mantan lurah setelah pengajian mudah-mudahan segera menikah lagi. Amin. Dengan janda anak 15. Amin. Allah akan menghilangkan berkah dari kehidupannya. Minta sama Allah. Apapun profesinya mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Amin. Camatnya berkah. Pengurus NU ini berkah. Muslimatnya berkah. Maka hari ini saya doakan siapapun yang hadir pengajian siang hari ini karena cinta dengan NU, saya doakan mudah-mudahan yang sakit disembuhkan. Yang sempit dilapangkan. Yang sedih dibahagiakan. Yang susah disenangkan. Yang berhajat dikabulkan. Amin Allahumma amin. Dan yang jomblo segera dinikahkan. Amin. Alhamdulillah. Dia kan mau. Apa di sana? Sitarja ngundang Gus Miftah, mantan lumerah lumayan gagah. Anak gajah mangan anggur, najan gagah manu nganggur. Kayak gitu. Kok pas temen ya? Langsung mantan Nuraim bengok karo kancane. Lho kiai ini bajingan kayak gitu. Satu. Nomor dua, kalau kita meninggalkan ulama. Yusalitullah alaihim sultanan doliman. Allah akan menimpakan pemimpin-pemimpin yang zalim. Semakin banyak pemimpin yang zalim, berarti tanda-tanda kita semakin jauh dari ulama. Naudzubillahi min dzalik. Coba berharap dari RT, RW, lurah, camat, bupati, gubernur sampai presiden, mudah-mudahan gak ada yang zalim. Amin. Kita doakan Kabupaten Tegal tambah maju. Dalan-dalannya sing apik. Ora gonjal-gonjal. Inyomo mlebu rene dalane ya Allah, ya Allah. Serasa diantem ombak tanpa air, gludak, gluduk, gludak, gluduk. Itulah bedanya Tegal sama Jakarta. Kalau Tegal banyak jalan berlobang, Jakarta banyak lobang berjalan. Dalane dandani Pak Camat. Diusulkan ke bupati. Kata Pak Camat tahun ini insya Allah masuk, amin. Mudah-mudahan disetujui sama DPRD-nya, amin. Dieksekusi sama bupatinya, amin. Kalau yang bisa dandani dalan Pak Camat bae nyalon. Calon lurah. Sudah bersyukur bupati ini muslimat, mudah-mudahan membawa maslahat, amin. Terakhir,
ketika sudah 5:30 soalnya. Aku ngaji 2 jam tanpa suguhan loh. Karena aku puasa. Saya itu alhamdulillah Pak Camat, ditakdir sama Allah senang puasa. Makanya kayak Mas Haryo kalau ikut ngaji saya, mbok sehari ngaji 3 kali. Ya tetap kuat puasa. Saya biasa puasa itu pagi ngaji, siang ngaji, sore ngaji, terus malam ngaji lagi 2 kali, sehari 5 panggung. Puasa ya biasa-biasa saja. Makanya perut saya terjaga bagus. Iya. Karena ada teori yang mengatakan laki-laki perutnya besar, burungnya kecil. Lah, Gus Miftah perutnya kecil berarti burungnya. Cangkeme aten orang ngerti ya. Ini orang buktekke ya. Saya itu senang puasa Pak Camat. Makanya ibu-ibu lah sekali-kali kamu itu tirakat untuk anak-anak kamu. Minimal kamu puasa di hari kelahiran anak-anak kamu. Anakmu lahir hari Kamis kamu puasai. Itu yang akan mendapatkan kemuliaan siapa? Anakmu. Saya itu kenapa rajin puasa? Ditanya sama istri saya, bah kok poso terus toh? Saya itu puasa Daud terakhir dari tahun 2016. Kalau dulu zaman kuliah setahun berhenti, puasa lagi, setahun berhenti. Ini dari tahun 2016, 17, 18, 19, 2020, 1, 2, 3, hampir 8 tahun. Tujuannya nopo Kiai? Saya jawab, saya nggak punya tujuan apa-apa. Saya hanya berharap mudah-mudahan dengan tirakat saya, anak saya, santri saya, dan semua jamaah yang pernah ngaji sama saya mendapatkan kemuliaannya. Amin. Termasuk Bapak Ibu Sudiharja Suradadi. Amin. Karena bagaimanapun Allah itu suka dengan orang berpuasa. Makanya dikatakan dakwatus shaim mustajabun. Doanya orang berpuasa itu mustajabah. Bu, pos orang mangan kayak wong wadon kayak gini, kayak atun pengajian sing digawa tas. Itu kan tujuannya satu, snack itu rasel kayak gini. Yang ketiga, apa yang akan Allah timpakan kepada mereka yang tidak menghargai ulama? Yakhrujuna minad dunya bi ghairi iman. Orang yang tidak menghargai ulama, mereka lari meninggalkan ulama, akan dikeluarkan dari dunia tanpa membawa iman, alias su'ul khotimah. Na'udzubillahi min dzalik. Mau matinya su'ul khotimah? Mudah-mudahan husnul. Caranya bagaimana? Seneng karo kiai. Coba bertemu dengan majelis kiai ini nyuwun sewu. Anda duduk walau saatan, julusu saatan, hanya sesaat saja, itu pahalanya lebih besar dibandingkan sholat sunat 1000 rakaat. Pernah sholat sunat 1000 rakaat? Anda hari ini sudah mendapatkan itu. Amin. Cukup lungguh. Nyawang kiai, ono dalile maning, an-nadru ila wajil alim bahwa ibadah, memandang wajah kiai itu ibadah. Apa? Kacamatanya copot. Begitu saya buka kacamata, janda pingsan. Wah. Sekarang minta kacamata, nanti lama-lama celananya buka. Emang aku cowok apaan? Jaminannya lagi apa? Orang yang mau duduk dengan ulama, hatinya akan dibuat lembut oleh Allah. Dia dijauhkan dari dosa-dosa besar. Amin. Enak. Kalau dilihat dari pahala Pak, pahala jamaah sama kiai yang ngaji itu lebih gampang jamaah Pak. Kenapa? Karena kiai itu begitu naik panggung, dia mengucapkan salam langsung diancam oleh Allah. Kabura maqtan indallah yang taqulu ma la taf'alun. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallah yang taqulu ma la taf'alun. Anda duduk berpahala. Gus Miftah begitu mulai ngaji langsung diancam. Hai orang-orang yang beriman, kenapa kamu bisa ngomong tapi tidak bisa melaksanakan? Kemurkaan Allah yang maha besar kepada orang yang bisa ngomong tidak bisa menjalankan. Jadi orang segini banyak pahalanya yang paling banyak jenengan, tanggung jawabnya paling berat Gus Miftah. Milo lumrah sing diamplopi Gus Miftah. Kan berat.
Belum diamplopi saja sudah dirampok Atun. Pakai maning ton. Yora ya. Malah Atun ngomong tambahin maning. Mana cakemane sing bengok ora ikhlas. Ikhlas apa ora kuwi sing weruh ora raine jamaah, tapi sing lakoni karo Gusti Allah. Kamu sok tahu. Orang yang meninggalkan ulama dia akan ditimpa 3 hal. 1, kehilangan berkah dari hidupnya. 2, ditimpakan pemimpin yang zalim. 3, dikeluarkan dari dunia dengan tidak membawa iman. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mencintai ulama. Amin Allahumma amin. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi Khairullah Nur Muhammad sallallahu La illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqamah. Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rzuqna dzurriyyatan thayyibah. Allahumma rzuqna ahlan sakinatan mawaddatan warahmah. Allahumma rzuqna bi alfi quwwah. Allahumma rzuqna bi alfi barakah. Allahumma rzuqna bi alfi karamah. Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma rzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata mal abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Segenap pengurus MWC NU matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.